300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan saudara dampak wabahnya virus corona ini juga telah dirasakan Presiden Joko Widodo belajar dari rumah. Berapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Angkatan kalian tahun ini, angkatan 67, kalian anak-anak hebat, kalian anak-anak istimewa. Kalian lulus secara istimewa. Kalian lulus dalam situasi COVID-19. Tidak terasa sudah 3 tahun kalian berada di sini. Walaupun selama 1 tahun terakhir ini kita bertatap maya. Pembelajaran kita lalui dengan jarak jauh. Namun alhamdulillah itu tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar. Maka oleh karena itu, Ibu atas nama Keluarga Besar UPTD SMP Negeri 1 Metro mengucapkan terima kasih. Apresiasi yang setinggi-tingginya buat kalian. Tetap semangat walaupun dalam situasi kondisi COVID seperti ini. Selanjutnya kalian akan menapaki anak tangga yang lebih tinggi. Selamat berjuang untuk menapaki yang lebih tinggi lagi, teruslah berinovasi, teruslah berjuang untuk meraih cita-cita. Salam hangat dari Bapak dan Ibu guru semua, salam hormat buat Bapak Ibu kalian di rumah, salam hebat buat anak-anak hebat, tetap jaga nama baik alma mater, rendah hati dan santun. Semangat, selamat. Love you all. Terima kasih. Tanggapannya sih ya seneng, iya, karena belajarnya di rumah gitu. Kadang-kadang ngenain, kadang-kadang juga ya nyaman gitu. Kadang-kadang kalau misalkan itu kan, kalau nggak bisa kan tinggal buka buku, kadang-kadang ada browsing internet gitu. Kapan lagi sih kita 1 tahun di rumah gitu? Ya sebenarnya sih gimana ya, agak susah juga untuk mencerna materi gitu kan, yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Karena di rumah saya itu kadang-kadang saya banyak benar pekerjaan saya tuh di rumah. Ya kayak nyapu, terus bantu orang tua kadang-kadang. Ya udah banyak lagi lah itu. Itu membuat banyak murid, terutama diri saya sendiri, menjadi cukup tertekan. Tertekannya karena nggak bisa ketemu banyak teman dan materi yang didapat itu kurang bisa nangkep. Karena kan kita hanya disajikan dalam bentuk pelajaran berupa video. Karena saya tipe orang itu yang belajar tuh kayak harus di tempat tatap muka gitu supaya masuk ke otak. Kalau belajar dari ini kayak lebih susah gitu nangkepnya. Bosen, banyak pelajaran yang kurang ngerti. Terus banyak jadi learning loss gitu loh. Jadi stres, banyak tugas, jadi kayak nggak fokus. Kalau belajar di rumah itu flat lah, nggak ada banyak kenangan yang bisa didapat gitu lah dibandingkan di sekolah. Kurang baik ya, jadi kayak pingin ngebalik waktu, terus habis itu corona nggak ada untuk ngulang kelas 9 gitu. Terus kayak dulu kelas 9 masih males-malesan, kelas 8, kelas 7 tuh pengen diulang, kayak pengen diulang lah. Nggak bisa ketemu teman juga. Ya jujur nggak puas sih ngerasa akhir tahunnya begini, karena ya biasanya kan akhir tahun kan ngabisin seneng-seneng, ya nggak seneng-seneng dong sih ya, pasti belajar juga, tapi kayak banyak ngabisin waktu sama teman-teman kan. Sedih sih, ya jujur aja sedih, karena belajar juga kita jadi kurang ambis karena di rumah tuh bawaannya selalu males aja. Apalagi kan ngelihat euforia kakak-kakak tahun kemarin ngerayain farewell tuh kayaknya asik banget gitu kan. Tapi kalau angkatan 66 kan enggak, corona juga, kasihan. Sama aku juga kena kok. Oh, maksudnya kakak-kakak angkatan sebelum-sebelumnya yang ada farewell tuh kayaknya asik banget gitu kan. Ya Pak, sedih banget, materi nggak masuk, apa-apa nggak masuk. Terus tiba-tiba udah mau lulus aja dan susahnya lagi nggak ada perpisahan, nggak ada farewell gitu. Mungkin jalannya udah gini lah kita lulus dengan tahun kita tuh
dengan kayak gini gitu. Nggak ada farewell, nggak ada ujian, belajar di rumah. Nggak bisa sayonara dulu sama teman-teman, sama guru-guru. Jadi pastinya sedih lah. Kenangan itu kan nggak harus dipublikasikan ya, jadi simpan buat diri sendiri juga. Karena memang kondisinya lagi kayak gini, kita juga nggak bisa maksain buat adain acara. Jadi ya udah jalanin aja kan. Ya nggak bisa ngelakuin apa-apa juga. Soalnya emang virus corona harus dijalanin, harus dilawan. Ya ikutin protokol aja. Jadi anggapannya ya udah jalanin aja. Jadi kakak kelas yang baik dan benar. Ya. Banyak banget yang bilang kakak kelas kalau kelas 9 itu kayak paling seru. Jadi dari dulu tuh pas kelas 8 pengen ngerasain kelas 9 tuh kayaknya seru, kata kakak kelas seru. Tapi pas kelas 9 malah cuma di rumah aja. Banyak sih, mulai dari yang kecil-kecil dulu aja, misalnya kayak belajar bareng temen-temen, ngambis bareng kan. Kelas 9 tuh kayak bukan masa buat main-main lagi, jadi kayak rasanya tuh mau lah kayak kumpul bareng di perpustakaan, belajar, terus tukar pikiran. Karena daring ini kita terbatasi oleh jarak. berharapnya di kelas 9 itu bisa ikut bermacam-macam lomba, seru-seruan bareng teman, kegiatan-kegiatan yang harusnya bisa dilakukan di kelas 9. Seperti katanya kakak-kakak kelas 9 yang dulu, kelas 9 itu tuh masa-masa paling seru, tapi kita nggak bisa ngerasain itu. Jadi pengen banget gitu rasanya. Kalau misalnya pandemi ini nggak ada, pengen rasanya diulang kelas 9. Dan tentunya kegiatan yang diharapkan bisa terjadi. Ya farewell sih, perpisahan gitu. Harusnya sih ada ya, tapi karena ada masa pandemi jadi terhalang. Ya tadi itu belum nyoba-nyoba hal-hal yang baru. Baru pengen nyoba, cuman gara-gara pandemi ini jadi ketunda. Apa ya, namanya 3 tahun sama-sama, walaupun 1 tahun ini kita di rumah kan. Ya anggaplah 2 tahun sama-sama tuh bukan cepet lah. Kayak udah kenal, kayak satu sekolah kayak udah paham mukanya, sering muncul gitu-gitu. Terus tiba-tiba mau pisah, ya siapa yang gak sedih sih. Apa ya, kenangannya lah yang buat gak rela. Pastinya masih pengen ketemu teman-teman yang ada di SMP ya, karena kalau udah SMA belum tentu bisa ketemu teman-teman yang di SMP gitu. Soalnya gue nemu teman-teman yang benar-benar tepat tuh di sini gitu loh, ngerasain yang apa namanya teman, apa namanya sahabat itu di sini. Ya teman-teman lah, bisa jadi nggak satu sekolah lagi. Banyak sih, terutama pas masih jadi anggota dari organisasi itu, kayak misalnya kerja tim, terus rapat bareng, buat event, itu banyak banget memori-memori yang terbentuk di sekolah ini, udah banyak banget. Jadi nggak bisa move on dari situ. Ngumpul bareng temen sih, ngumpul bareng temen. Kayak bolos-bolos pelajaran gitu kan. Kangen main basket sama teman-teman di sekolah, kayak seru-seruan pas eskul. Masih mau kumpul sama teman-teman SMP, ngobrol bareng di kantin. Pokoknya geprek Tante Santi nggak bakal gue lupain kalau gue lulus nanti. Kebersamaan teman-teman, event-event yang dilaksanakan bersama-sama. Karena kebersamaannya itu kan, nyari ilmu bareng-bareng. Ya kalau pusing ya pusing bareng. Apalagi pas ngerjain tugas, mau nyontek itu susah. Ya nggak rela lah, karena ya teman-temannya kan baik semua kan ya. Terus guru-gurunya juga baik, ramah. Kangen sama teman-temannya. Habis itu sama guru-gurunya juga, terutama Pak Har. Guru-gurunya tuh enak-enak. Kayaknya bakal kangen sama guru-gurunya. Sama suasana SMP 1 yang kayak SMP 1 gede kayak gini. Suasana SMP tuh seru banget. Jadi
kayaknya kalau mau lulus tuh belum rela. Kelas 7. Kelas 7 tuh spesial banget. Mulai dari teman-temannya yang nemenin kita dari SD menuju ke SMP itu kan ketara banget tuh perbedaannya. Jadi beda aja gitu, spesial pokoknya. Kelas 7. Karena mungkin ada banyak beberapa yang nggak suka sama sifat aku, jadi kayak mungkin bisa dirubah dari kelas 7 terus pertemanannya jadi lebih baik gitu sekarang. Of course kelas 7 lah. Karena kelas 7 tuh saya aneh banget pokoknya, kayak dari nilai nggak karuan, terus kayak dulu kelas 7 juga masih kanak-kanak banget, jadi kayak pengen aja ngulang gitu masa-masa ngomong nggak perlu mikir. Kalau kelas 7 tuh kayak masih semangat-semangatnya belajar, kayak baru masuk mau menyesuaikan gitu kan. Momen-momen bahagianya tuh pas diajarin sama Miss Atik itu, wali kelas 76 dulu tuh, ya kadang-kadang sih ngajarinnya agak lumayan, saya kadang-kadang mengerti dan ngajarinnya tuh ramah. Mungkin kelas 7 sama kelas 8 sih. Karena kelas 7 sama kelas 8 tuh kayak banyak gitu kesempatan kita main sama teman-temannya. Kenangan momen-momen yang didapat di kelas 7 sama 8 tuh kayak lumayan banyak sih pengalaman-pengalaman. Nggak bisa diulang lagi. Kalau kelas 9 tuh kan kita kayak udah fokus gitu, kayak udah pada fokus masing-masing buat belajar. Karena kan kelas 9 juga penentuan kita buat SMA, jadi kayak bener-bener serius gitu lah. Waktu main-main sama momen sama teman-temannya tuh dikit, apalagi pandemi kayak gini kan, kehalang juga sama pandemi kayak gini. Kelas 8, karena banyak momen-momen yang nggak bisa didapat di kelas 7 atau kelas 9. Ya walaupun waktu itu kepotong beberapa bulan ya karena adanya pandemi ini. Kelas 8 ada OSIS, ada study tour, kayak ketemu pengalaman-pengalaman baru sih. Kalau kelas 9 ini kayaknya cuman ya kerasa nggak kerasa udah mau setahun udah mau lulus aja gitu. Sebenarnya kelas 9 pengen diulang ya, diulang dalam keadaan tanpa pandemi. Jadi kita bisa Kayak dulu lah sebelum ada Covid, kumpul-kumpul di meja kotak sampai lebih jam istirahat sama Ropa juga bolos di situ. Kangen sih kayak gitu. Kayak memperingati hari besar, kayak hari pahlawan, hari batik. Melukis tembok apa sih? Mural. Di situ kebagian bareng temen nih ada gitu. SGT, karena seru aja tampil gitu kan. Apaan ya, 17-an kayaknya. Keliling keluar sekolah. Nah, itu acara-acara kayak gitu yang buat paling berkesan. Dan kalau acara mingguannya ya hari Jumat itu waktu hari Sabtu, waktu abis senam itu pemberian materi dari guru itu yang paling kayak seneng didengarnya pas hari Sabtu. Saya paling suka pas flash mob karena suasananya seru banget, asik-asikan, jadi nggak bisa dilupain banget. Futsal sih memang dari hobi gue sendiri gitu. Terus kerja timnya kan enak gitu, santuy, main enak, ya nggak Gal? Tentu sih, kalau itu sih ya event-event basket, terus kayak kelas-kelas meeting gitu. Kalau dari OSIS itu pas kita lagi penyiapan acara gitu, pokoknya paling seru di situ. Kayak misalnya rapat gitu lah, kerja tim itu seru banget. Karena kita ngerasain gimana sih kerja kerasnya kita ngebangun, misalnya nyiapin segala macamnya kan kayak kerasa banget gitu loh. Terus kalau udah habis selesai acaranya kayak ya udah lega aja gitu. Kalau yang di sekolah sih kelas meeting itu nyiapinnya, terus apa-apanya. Terus kan besoknya langsung study tour tuh, jadi buru-buru banget. Terus yang lebih berkesan sih study tour.
kegiatannya salah satu yang paling berkesan ya, study tour sih. Ya walaupun kesannya study tour itu berangkatnya rame-rame, tentu kan kita punya pengalaman masing-masing dan itu cukup berkesan. Bukan cukup, tapi sangat berkesan. Satu minggu sama teman-teman jauh dari orang tua itu kayak momennya dapat banget sih, kayak keinget sampai sekarang. Belajar banyak hal lah dari situ, lebih mengenal satu sama lain juga. Sama teman, sama guru, kayak ke tempat yang belum pernah. Sekalipun udah pernah, pasti feel-nya kalau sama guru kan pasti beda ya. Sama teman juga pasti beda. Bagi kita jauh dari orang tua ya, kayak diajarin kita jadi lebih mandiri gitu. Angkatan 67, angkatan kita ya. Ya, untuk angkatan 67 semoga kita bisa lebih baik ke depannya sama-sama. Ya. Untuk teman-teman saya angkatan 67, terus semangat gapai prestasi kalian, gapai cita-cita kalian. Jangan pernah merasa cepat puas dengan apa yang sudah kalian dapat sekarang, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik kalian. Dan jangan pernah takut untuk melangkah ke depan. Jangan bandingkan masa depan kalian dengan masa lalu yang ingin kalian ulang. Karena masa depan bisa dirubah, namun masa lalu kita hanya bisa berandai-andai, namun itu hanya ada di pikiran kita, nggak bakal bisa diulang. Dan ingat, masa depan kalian masih jauh, masih panjang, masih cerah. Jangan sia-siakan itu. Sukses terus ya, karena kelas 9 kita nggak bisa ketemu tatap muka gitu langsung, jadi hanya bisa mendoakan dari jauh sih. Jangan patah semangat mentang-mentang kelas 9 gak masuk sekolah, gak mau sekolah beneran ntar. Tetap semangat, apapun hasilnya mau keterima dimanapun juga tetap semangat, karena semua sekolah itu sama, istilahnya sama-sama tempat menimba ilmu lah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jangan jadiin teman itu sebagai alasan untuk kalian gak ngejar impian kalian. Udah waktunya bagi kita untuk mulai chapter baru di kehidupan kita dengan tokoh yang baru, tapi saya harap masih ada peran kalian sih di kehidupan kita. Teruntuk teman-teman angkatan saya, selepas dari kalian nanti lulus dari sekolah ini, saya berharap semoga kalian bisa mencapai semua cita-cita kalian, tujuan kalian, dan meraih impian kalian. Walau nanti kita pisah dan nanti ada yang misalnya canggung atau renggang, itu emang wajar, tapi coba ingat-ingat lagi berapa banyak momen yang udah kita lewatin, lihat ke belakang, coba udah berapa banyak hal yang udah kita lewatin bareng-bareng, susah senang. Nanti kalau udah lulus, tetap jaga komunikasi, tetap negor walaupun kita emang di sekolah nggak pernah ngobrol gitu. Tetap akrab aja gitu, tetap anjay lah pokoknya. Terima kasih untuk semuanya. Saya harap semoga kalian bisa menjaga nama sekolah dengan baik. Terima kasih buat teman-teman saya yang sudah menjadi teman. Saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih karena kalian udah ngisi waktu saya selama ini di sekolah dengan memori-memori, momen yang seru lah, yang nggak bisa dilupain. Terus juga mau menerima saya dengan segala kekurangan, mau mengisi waktu-waktu saya baik senang maupun susah itu bareng. Ya, makasih banyak lah pokoknya. Untuk guru-guru semua juga, terima kasih sudah sabar mendidik saya, mendidik teman-teman saya. Dan maafkan saya bila saya buat banyak kesalahan. Tidak patuh sama kalian. Terima kasih, terima kasih.
Ya untuk angkatan 67 terima kasih udah nemenin saya selama ini di sekolah SMP 1 sih. Terima kasih aja udah buat momen-momen aku ada gitu. Makasih udah kasih momen yang berharga. Terima kasih buat kawan-kawan yang di angkatan 67 telah memberikan pengajaran, berteman, dan sukses untuk semua. Terus semangat aja untuk cita-cita kalian. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan keadaan yang sukses bareng-bareng. The best lah, 67. Mantap. Makasih loh. Thank you for make my day. Every day. Aku sayang kalian.